Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran geografi. Ya baiklah anak-anak, selamat datang di semester genap ya, kelas 12 IP 12 IIS ya. Kita mulai belajar geografi, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang namanya suatu topik di dalam geografi di semester genap ini, itu adalah pengetahuan dasar pemetaan. Nah, jadi anak-anak pasti pernah yang melihat peta ya. Nah, baru kita di sini kita bahas tentang peta, jenis-jenis peta ataupun bagian-bagian dari peta di kompetensi dasar kita yang pertama. Nah, langsung aja kita masuk ke proses pembelajaran. Oke. Nah, ini pertama nih. Peta itu memiliki banyak jenisnya. Jadi kalau anak-anak semua selama ini melihat peta, nah itu beraneka ragam jenis-jenisnya. Bahkan mungkin ada beberapa peta yang tidak dilihat anak-anak, ya kan? Nah, yang pertama itu nanti ada dibagi dua berdasarkan isinya, peta umum dan peta tematik. Ya kan, peta umum itu adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Artinya itu dia memberikan gambaran tentang isi peta tersebut secara luas, ya kan, banyak aspek yang terdapat di dalam peta tersebut. Nah itu nanti contohnya mah ada dua. Yang pertama itu mah peta topografi, yang kedua itu mah peta orografi. Nah jadi peta topografi itu adalah peta yang memberikan gambaran tentang bentuk muka bumi ya. Bentuk muka bumi itu kan banyak ya, ada dataran tinggi, dataran rendah gitu kan. Nah dalam peta tersebut nanti ada seperti garis-garis gitu kan. Nah nanti ada yang dataran tinggi, ada dataran rendahnya ya kan. Informasinya lebih dari satu, makanya dikatakan peta umum gitu ya. Nah nanti ada peta orografi. Peta orografi ini adalah suatu peta yang menggambarkan tentang yang namanya sebagian permukaan bumi. Contoh ya kan, benua Asia nih. Benua Asia kan banyak, ada Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat Daya gitu kan. Nah tidak semua benua Asia digambarkan. Misalnya nih Asia Tenggara saja yang terdiri dari 10 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan lain-lain. Nah itu termasuk ke dalam peta orografi karena informasinya itu sudah lebih dari satu gitu kan. Peta Indonesia ada, peta Malaysia ada, peta Singapura juga ada. Nah itu dia. Jadi sebenarnya inti dari pembahasan di slide kedua ini itu adalah peta umum dan peta tematik atau peta khusus itu berdasarkan informasi yang terdapat di dalam peta tersebut. Contoh kalau peta umum informasinya lebih dari satu, sedangkan peta tematik informasinya itu dianya hanya satu ya, menggambarkan objek tertentu. Contoh ya kan, di sini ada peta curah hujan, maka isi peta tersebut hanya curah hujan, tidak mengandung unsur informasi lain. Nah peta tanah ya udah, contohnya kalau di dalam slide ini ada benua Australia gitu kan, itu hanya tanah saja. Contoh diberikan warna hijau, pamannya tanah gambut, pamannya yang warna kuning tanah vulkanik. Nah seperti itu, jadi nggak ada informasi yang lain gitu kan. Nah begitu juga dengan peta temperatur gitu kan, seperti itu. Nah jenis peta menurut isinya ada dua, peta umum dan peta tematik. Intinya itu adalah banyak sedikitnya informasi yang terdapat dalam peta tersebut. Itu inti slide-nya. Nah
Selanjutnya, tadi berdasarkan isi, ini ada berdasarkan skala, ya kan? Nah, anak-anak pasti dulu waktu SMP pernah dengar yang namanya skala. Skala itu adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Nah, kalau pada peta itu satuannya cm. Ya kan, jarak sebenarnya itu adalah tempat kita tinggal. Ya, itu kalau nggak meter atau pastinya kilometer. Gitu kan. Nah, nanti tetap disentimeterkan ya, seperti itu. Contoh nih, skala kadaster, ya kan? Itu petanya nanti besar itu, ya. Dengan skala 1:100 sampai dengan 1:5000. Itu artinya 1 cm pada peta sama dengan 100 cm di lapangan. Tetap ya cm ya satuannya. Nah, jadi ini contohnya peta kadaster itu adalah peta-peta tanah, gitu kan? Karena apa? Dia harus detail, ya kan? Karena kalau tanah satu dengan tanah yang lain itu tidak detail, maka akan terjadi namanya konflik, ya kan? Pembebasan lahan tanah, saling mengklaim, gitu kan? Maka harus jelas objek yang digambarkan dalam peta, gitu kan? Peta kadaster. Jadi biasanya ini adalah peta-peta yang sangat jelas objek yang ada di dalamnya. Yang kedua, itu nanti peta skala besar, ya. Peta skala besar itu dia punya skalanya 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Nah, pengertiannya tetap sama tadi, 1 cm pada peta sama dengan 5000 cm di lapangan. Nah, ini biasanya adalah peta kabupaten, ya, kabupaten Kota Medan, gitu kan, Pemko Kabupaten Simalungun, gitu kan. Nah, di sini selanjutnya ada peta skala menengah, ya. Ini jadi skalanya 1:250.000 sampai dengan 1:500.000, gitu kan. Nah, pengertian skalanya pasti sudah tahu ya, 1 cm di peta, 250.000 cm di lapangan, gitu ya. Nah, ini contohnya itu adalah peta kecamatan, ya, seperti itu, peta kecamatan. Nah, nanti selanjutnya ini ada peta skala kecil, ya. Jadi peta skala kecil ini itu dia skalanya 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Nah, ini biasanya peta dunia, ya, menggunakan peta skala kecil seperti ini. Jadi angka yang dapat disimpulkan dari slide ini adalah semakin besar, ya, angka skala, maka peta tersebut itu dia akan semakin kecil, ya. Tapi kalau pamannya skala tersebut angkanya semakin kecil, maka objek yang digambarkan dalam peta tersebut akan sangat jelas, ya. Seperti itu dia. Kalau dia angkanya semakin besar, maka objeknya itu tidak jelas, ya kan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada jenis peta menurut tujuannya. Jadi peta memiliki banyak fungsi, ya. Selain menunjukkan suatu tempat, lokasi di permukaan bumi, ternyata peta itu banyak manfaatnya, terutama di peta militer, ya kan. Jadi peta militer itu hanya dimiliki oleh golongan militer saja dan tidak akan pernah diberikan terhadap instansi-instansi lain, ya, karena dapat mengancam kedaulatan strategi perang dari suatu negara tersebut. Maka peta militer ini biasanya digunakan untuk teknik gerilya, gitu kan, bagaimana menyusun formasi perang, proses penyerangan dari arah mana, ya kan. Nah, itu biasanya digunakan peta, ya kan. Nah, mungkin saat ini, ya kan, bukan hanya peta saja, sudah dikombinasikan dengan sistem satelit, dengan sistem penginderaan jauh, dengan menggunakan sistem GPS, gitu kan. Nah, itu semuanya nanti akan dikombinasikan dengan peta militer sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang kedua, peta navigasi. Nah, navigasi itu biasanya identik dengan perjalanan. Mungkin Ananda sekalian setiap hari nggak asing nih dengan yang namanya Grab ataupun Gojek, gitu kan. Nah, itu, ya kan, ketika kita pesan GoFood, kita kan ada tuh
drivernya 5 menit lagi akan datang, Grabnya sudah mengantarkan pesanan ini ke alamat yang dituju gitu kan, 3 menit lagi sampai gitu kan. Nah itu kan navigasi jalur-jalur dari si tukang Grab ataupun Gojek tadi ya kan, itu adalah salah satu fungsi penggabungan peta dengan teknologi dan dimanfaatkan dalam peta navigasi seperti itu ya. Nah nanti ada peta dinding itu seperti yang kita lihat di kelas gitu kan, peta kerja. Nah ini tergantung objeknya apa gitu kan. Contoh kalau kamu kontraktor, mungkin kamu punya peta untuk memberikan gambaran rancangan ya kan, arah kemana jalannya ya kan, bagaimana menempatkan suatu fasilitas publik agar tidak terhindar dari banjir gitu kan. Nah itu semuanya peta turis gitu kan. Peta turis itu biasanya adalah peta yang digunakan oleh wisatawan mancanegara untuk melihat pariwisata, terutama ini biasanya banyak di Pulau Dewata ya, Bali gitu kan. Nah peta aplikasi ini biasanya bisa seperti Google Earth, Google Map. Nah itu adalah salah satu jenis peta elektronik gitu ya, dan lain-lain masih banyak lagi fungsinya ya, untuk infrastruktur, perencanaan wilayah gitu kan, untuk mitigasi bencana juga bisa. Nah itu adalah manfaat peta ya. Nah jadi sebenarnya kita masuk ke pengertian peta gitu ya. Jadi peta itu adalah gambaran di permukaan bumi yang berbentuk bidang datar. Itu saja intinya, gambaran permukaan bumi pada bidang datar, itu saja. Nah nanti ada komponen-komponen peta. Komponen peta itu apa sih? Komponen peta itu adalah bagian-bagian dari peta yang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau dikatakan peta 100%, dia harus ada komponen-komponen ini. Kalau komponen ini nggak ada salah satunya, maka peta tersebut nggak sempurna. Intinya seperti itu. Nah judul peta itu yang pertama. Judul peta itu biasanya adalah di bagian atas ya, contoh peta Indonesia gitu kan. Yang kedua itu ada orientasi peta. Orientasi peta itu identik dengan arah mata angin gitu ya kan. Nah ini di sini ada peta yang namanya ASEAN ya. Jadi di sini itu ada yang namanya ASEAN ya, judul petanya di sini yang tadi ASEAN ya kan. Baru yang dikatakan sebagai orientasi mata angin itu adalah yang ini dia. Orientasi mata angin itu adalah arah utara, selatan, timur, barat gitu ya. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya nanti ada koordinat peta. Koordinat peta itu biasanya adalah garis-garis yang terdapat pada peta tersebut ya, garis astronomis, garis lintang, garis bujur gitu kan. Nah seperti ini. Nah jadi dikatakan ini adalah garis-garisnya. Nah ini kan garisnya nih. Nah, ini garis ada yang gini, ada yang vertikal, horizontal ya. Kalau yang ini nanti dikatakan sebagai garis bujur ya kan. Yang ini nanti disebut garis lintang ya, itu dia. Nanti bujur ini untuk waktu, yang ini lintang ini nanti untuk iklim. Itu dia intinya. Oke, selanjutnya ada nanti namanya sumber dan tahun pembuatan peta. Ya, sumber peta dan tahun pembuatan peta ini ternyata itu sangat penting sekali. Karena apa? Siapa yang mengeluarkan peta tersebut gitu kan? Kan bisa instansi dari mana gitu kan, dan tahun pembuatan petanya gimana, tahun kapan, kan berbeda ya objek di tahun sekian dengan tahun yang sekian gitu kan. Maka itu penting untuk diberi kasih tahu ya. Nah yang kedua, selanjutnya yang kelima ada legenda. Legenda itu adalah bagian-bagian simbol yang terdapat pada si peta tersebut gitu kan ya. Penampakan alam bisa jadi. Garis tepi peta yang keenam. Garis tepi peta itu adalah garis-garis yang terdapat pada peta tapi di bagian ujungnya. Nah, itu dia. Nah, tadi di sini itu adalah legenda. Yang dimaksud dengan legenda itu adalah yang ini. Nah, yang ini. Artinya itu adalah tentang kenampakan. Contoh kalau dia segitiga itu nanti artinya gunung.
ya kan. Kalau nanti bergaris-garis berarti itu bisa jadi seperti jalan ataupun sungai gitu kan. Nah selanjutnya tadi ada yang namanya garis tepi kan. Garis tepi itu adalah garis-garis ini yang membatasin di tepi-tepi dari si peta tersebut. Itu adalah namanya garis tepi. Nah seperti itu. Nah selanjutnya ya kan, itu ada komponennya, ada inset peta. Inset bukan informasi selebriti ya, tapi inset peta ya. Inset peta itu seperti peta kecil dari peta utama. Ini dia contohnya. Kita lihat di sini perbedaannya ya. Nah ini kan peta Jawa Tengah ya, Jawa Tengah dengan ibu kotanya Semarang. Nah di sini inilah yang dikatakan inset, yang di garis bawahi merah itu, ini insetnya. Artinya kan ini bagian Pulau Jawa, yang dihitami itu kan Jawa Tengah ya kan, yang dihitami Jawa Tengah. Jadi yang dihitami itu maksudnya adalah diperbesar menjadi seperti ini. Nah, arti inset di situ artinya memberikan gambaran lebih detail terhadap objek yang ingin dipaparkan dalam peta utama gitu kan. Peta utamanya ini adalah Pulau Jawa dan sudah dipaparkan melalui inset menjadi peta Jawa Tengah. Seperti itu ya. Nah, oke. Selanjutnya ini ada komponen peta, ada simbol-simbol peta. Ya kan, simbol peta ini nanti seperti ini. Ibu kota provinsi, kota, danau, gunung, sungai gitu kan. Itu diletakkan sesuai di mana tempatnya. Gitu kan. Ini juga simbol-simbolnya gitu ya. Jadi ini adalah salah satu simbol yang ada di dalam peta. Nah, ini adalah salah satu contoh peta Indonesia yang sudah dilengkapi dengan semuanya gitu kan. Oke, sekian dan terima kasih tentang penjelasan kita di KD yang pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan tentang namanya pembagian pembelajaran di pembahasan topik yang lainnya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Bapak sudahi dengan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.